Kita lanjutin ngobrol sedikit sisa-sisa tentang isu penamparan dan sebagainya itu, yang sebenarnya sudah tidak perlu dibahas karena sudah case close harusnya seperti itu demi kedamaian, demi sudah tidak harus ribut terus gitu. Karena yang masih berbuntut panjang ini kan Rempang, ini masih diusahakan oleh orang yang punya kepentingan di sana. Hilir mudik masih ke sana, padahal masyarakat Melayu di Rempang sudah fine-fine saja gitu. Tadi kalau nggak salah saya dengar Amin Rais juga ke sana gitu. Nggak tahu jalan-jalan ke sana ya. Tentang kelanjutan kasusnya Alif Rahman, tadi saya dapat video di kiriman yang saya pikir Alif keren. Jadi jawabannya itu kepada tim sesnya Pak Prabowo gitu ya, yang meminta dia untuk men-take down konten itu dan minta maaf gitu. Jawaban Alif cukup clear. Kalau take down itu boleh, tinggal kita deal harganya berapa. Kalau minta maaf dia tidak mau, karena memang dasar dia membuat konten itu ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang saya suka dari Alif. Jadi kalau kemarin juga Rudi S. Kamri sudah sempat minta maaf karena itu sempat ramai. Mungkin karena timnya Pak Prabowo juga sudah sampai ke Baris Krim, ada yang mau diadukan dan sebagainya. Saya juga menunggu saja karena juga saya sempat nyerempet mengomentari hal itu gitu, walaupun tidak vulgar saya katakan, tapi karena memang itu menjadi isu nasional yang akhirnya di counter oleh Pak Jokowi, ya sudah. Makanya saya bilang ya jangan sampai kita nangkep kata ngeruhkan air sekolam gitu. Nah, tapi kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Alif Rahman, karena dia mau dibayar, ini kaitannya ya ada dengan suaranya Permadi Arya yang menawarkan entah kepada siapa itu, apakah itu kepada Ferandut, nggak tahu, yang dia bilang kalau mau ada dua jalur masuk ke Pak Prabowo, yang satu melalui Hashim, yang satu melalui dia yang bisa langsung ke Dasko katanya gitu. Nah ini berarti kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, statementnya Pak Prabowo di acara Najwa Shihab di UGM kemarin benar, berarti memang melegalkan money politik itu. Jadi kita sudah tahu lah, jadi yang duluan ke sana ini kecipratannya berapa. Saya juga divisiin kawan-kawan di Jakarta, yang ini sudah dapat ini, yang ini. Tapi saya bilang ya nggak ada urusan sama itu. Kita kan memang bukan bagian dari hal-hal seperti itu. Jadi, kita masih punya martabat, kita masih punya akhlak, kita masih punya komitmen. Itu yang saya bilang. Jadi kalau sampai kehilangan karakter, ya kita kehilangan semuanya. Kita tidak mau itu. Kita bukan kelas seperti itu. Nah, jadi apa ya? Serunya apa ini sekarang? Setelah UGM event itu kan makin kelihatan siapa yang bisa dipilih sebagai presiden, sebagai penerus Pak Jokowi ini. Gitu kan. Jelas kalau kami ya pendukung Ganjar makin senang dengan kondisi itu, karena makin memperlihatkan bahwa masyarakat akan terang benderang melihat itu. Memilih siapa itu perlu satu guidance atau koridor-koridor yang harus disampaikan untuk tidak salah melangkah itu yang selalu terus saya sampaikan itu. Nah, urusan Permadi, urusan soal duit-menduit, ya, urusan apa lagi? Karena suaranya beredar di mana-mana itu kan. Saya tidak mau mencampuri urusan itu karena memang itu sudah menjadi wilayah mereka. Tapi di urusan kita adalah urusan bagaimana kita menguatkan pikiran kita untuk fokus kepada Ganjar Pranowo ini, karena ini adalah satu pertaruhan buat Indonesia. Jadi bukan cuma buat capres yang bertiga itu, bukan itu urusan. Karena kalau salah kita melangkah, kita bisa jatuh setitik terendah. Nah,
Jadi tadi juga saya melihat sepintas di Kompas wawancara Rossi dengan satu keluarga Pak Ganjar, Bu Atikoh dan Alam bagaimana. Itu cukup elegan. Semuanya begitu luar biasa menjawabnya. Bagaimana Bu Atikoh menjawab kalau jadi ibu negara, bagaimana sikap Alam selama ini sebagai anaknya Ganjar Pranowo. Itu anak dewasa banget. Jadi luar biasa mendidiknya. Jadi kalau kita melihat satu keluarga, lihat bagaimana anak-anaknya. Itu adalah output dari apa yang dihasilkan cara orang tuanya mendidik. Jadi Alam tadi sepintas saya lihat bahwa dia bicara bukan soal keinginan, tapi soal kebutuhan. Jadi kalau sesuatu yang dia maukan itu karena kebutuhan. Makanya tasnya saja dari SMP sampai SMA dia tidak pernah ganti. Sampai SMA dia masih bawa rantang dari rumah untuk makan siang. Itu jarang-jarang, jarang sekali. Apalagi anak-anak sekarang yang lidahnya sudah western style, makanya pizza, sushi dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini soal pendidikan, ya. Jadi pembentukan akhlak dasar kepada anak itu harus dikuatkan seperti itu. Jadi saya yakin kepada Pak Ganjar Pranowo bahwa itu ditularkannya karena dia juga mendapat didikan seperti itu. Maka itu terus melekat kepada dirinya. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan Joko Widodo yang selalu saya katakan hidup di bantaran sungai Kali Surakarta itu menempa dirinya sampai begitu humble-nya dia, begitu low profile-nya dia tahu siapa dia. Dia tidak meletup keinginannya untuk balas dendam dari kemiskinan yang pernah dialaminya. Ini sama, jadi Ganjar Pranowo ini akan seperti itu. Jadi kita sudah tidak sanksi lagi menjadikan dia seorang pemimpin yang nanti bisa urakan, bisa serakah, bisa macam-macam dengan jabatan presiden atau apa. Karena sudah buktikan 2 periode menjadi anggota DPR RI, dia tidak punya apapun di Jakarta. Dia 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah, dia juga tidak pernah punya rumah di Semarang. Ya, ini kan tanda-tanda pejabat yang luar biasa di era seperti ini. Saya sudah katakan kemarin, bahkan saya masuk kawan saya yang anggota DPR RI 3 periode aja. Kamar mandinya jauh lebih bagus dari kamar saya. Ya, jadi itu yang harus kita pegang. Semoga kita tidak salah melangkah. Insya Allah kita akan jadi pemimpin yang bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Kita harapkan kedepannya juga akan lebih baik dalam meneruskan fondasi yang sudah disiapkan sekarang ini. Demikian, jadi sekali lagi terima kasih buat Alip. Teruskan perjuangan, jadi tidak perlu kita ditakut-takutin oleh tim 08 yang bisa mengetes by name by address itu. Biarkan dia datangin lewat nyebrang dari jembatan Suramadu nyari Alipur Rahman. Hormat saya kepada Bro Alip. Terima kasih sudah ngobrol. Sampai ketemu lagi. See you.